Pada Hari Musik Nasional tahun 2018, ketika saya bertugas sebagai produser di sebuah radio network, saya menginginkan konten yang berbeda. Tidak hanya mewawancara musisi dengan bahasan yang normatif, seperti bagaimana momentum Hari Musik Nasional bisa berpengaruh pada aktivitas musik para musisi. Saya justru pada saat itu ingin membahas soal bagaimana membangun industri musik Indonesia agar pada zaman modern seperti saat ini, kualitas produksi musik Indonesia tetap bisa bersaing. Pilihan akhirnya jatuh pada legenda musik progresif Indonesia, Faris Rustamunaf. Sederet pertanyaan sudah saya susun agar anchor yang bertugas saat itu benar-benar menggali kehebatan sang legenda. Bagaimana wawancaranya? Kita simak wawancara anchor Jajang Sobandi bersama Faris Rustamunaf. Industri musik Indonesia pada perjalanannya terus berubah. Terlebih saat ini modernitas ikut pula mempengaruhi perkembangan musik tanah air. Bagaimana perkembangan industri musik tanah air saat ini? Kami akan membahasnya bersama musisi senior Faris Rustamunaf. Bang Faris, budaya musik Indonesia banyak berubah dibanding dekade 80 sampai 90-an. Dari mulai produksi sampai pola pemasaran. Apakah perubahan tersebut berpengaruh juga pada kreativitas musisi Indonesia ini, kan? Kalau kreativitas sebetulnya nggak berubah ya. Akhirnya mau apapun kalau kreativitas tidak berubah, cuma mungkin berubah dalam aplikasinya. Jadi di dalam kata penggunaan teknologi dan segala macam itu yang berubah. Tapi kalau dari kreativitas sama kata cara sifat orang untuk selalu kreatif itu sama aja kok. Dulu sangat sulit untuk masuk ke dapur rekaman, dan saat ini dengan perangkat komputer siapapun bisa memviralkan demo mereka bermain musik. Apakah hal itu juga bisa memudahkan mereka memiliki talenta musik untuk membuat album sendiri, Bang? Oh iya, ya tentu saja. Tapi artinya ini loh, perlu dibedakan antara mempersembahkan atau memviralkan karya-karya dengan membuat tahapan rekaman. Itu bedanya banyak karena banyak orang sekarang ini berpikir bahwa misalnya karena sekarang teknologi di komputer semua orang bisa rekaman di rumah atau segala macam. Itu ini betul, tapi artinya tidak berarti terus mereka terus bisa mengedarkan karya mereka secara utuh ke ini. Itu bedanya banyak sekali, karena terus terang bisa membuat rekaman dan masuk ke industri rekaman itu bedanya banyak banget tuh. Jangan samakan hal itu gitu. Bedanya apa saja ini, Bang? Bedanya ya banyak sekali. Artinya kalau misalnya yang dimaksud cuma sekedar cara, itu tentu saja berbeda. Tapi kalau kita ngomong artinya buktinya sekarang misalnya kan memang banyak karya-karya musik muda bisa kita dengar langsung dari YouTube, dari apa segala macam itu ya. Tapi tidak berarti semua itu bisa terjual dengan benar gitu. Bisa terjual terjual dengan pasti gitu loh. Orang itu jadi dikenal seluruh dunia apa segala macam itu enggak begitu kan. Kalau yang demikian artinya pasti udah banyak benar. Itu udah berlipat kali gitu. Tapi tidak demikian gitu. Jadi bagaimanapun masyarakat tetap akan bertumpu pada kualitas, pada kan terasa gitu bahwa ini sih baru demo nih, ini sih itu kan terasa juga hal itunya. Jadi artinya yang saya maksud adalah jangan berpikir bahwa setelah komputer sudah bisa mempunyai beberapa aplikasi untuk rekaman, terus artinya itu seseorang bisa langsung menembus internasional misalnya. Itu tidak begitu gitu. Jadi artinya banyak sekali faktor-faktor lain yang akan membentuk sebuah produk menjadi produk yang layak untuk didengar atau untuk dilihat dari segi mutu gitu. Jadi bagaimanapun masyarakat kan punya sense of quality yang bisa membedakan atau yang bisa membuat mereka memilih ini layak untuk saya dengar, ini layak untuk saya miliki, ini layak untuk saya simpan gitu sebagai konten yang layak, sebagai produk yang layak lah untuk itu banyak sekali
banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi tidak begitu saja gitu. Artinya tidak semata-mata orang bisa rekaman di rumah terus bisa mengedarkannya secara internasional, enggak gitu. Dan juga proses mempengaruhi hasil dari karya tersebut gitu kan, Bang? Oh iya, tentu saja. Jadi artinya makanya dibutuhkan banyak hal gitu loh. Skill teknologinya, cara rekaman yang sebenar-benarnya, itu kan banyak sekali gitu. Jadi artinya makanya kualitas adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh bahwa sebuah produk bisa beredar atau bisa layak disebut produk yang layak untuk dibeli. Produk yang layak dibeli itu yang seperti apa, Bang, ini? Ya nggak tahu ya, maksudnya berarti kata itu akan menjadi standar yang tidak kasat mata memang, tapi standar yang diinginkan oleh seseorang untuk membeli barang atau keinginan untuk memiliki sebuah produk itu ada gitu. Jadi bagaimana penghasilan? Misalnya kayak saya gitu, saya kan juga misalnya saya tetap saya merasakan bahwa kalau saya misalnya sebuah produk untuk layak saya miliki ya, saya akan menentukan iya ini harus saya miliki ini. Itu standarisasinya ada gitu. Artinya standarisasi yang ada di masing-masing manusia gitu ya, bukan standarisasi yang ditentukan gitu. Jadi biar bagaimanapun juga saya maksud adalah bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk begitu saja mempergunakan aplikasi yang ada di komputer, software yang ada di komputer untuk memproduksi karya musik gitu. Betul nggak segampang itulah maksudnya. Itu yang saya maksudkan. Gitu. Dulu setiap lagu yang dirilis itu bisa ngehits cukup lama ini. Ada yang bahkan sekarang masih dikenal penyanyi aslinya dan bukan berulangnya. Namun kenapa saat ini musik yang dirilis seperti mudah sekali hilang ini, Bang? Itu dia yang saya maksud. Makanya akhirnya kalau saya boleh katakan seperti apa ya, alam itu akan menyeleksi sendiri gitu. Alam itu akan menyeleksi sendiri lagu-lagu yang ada juga lagu-lagu sekarang juga yang datang dari hasil produksi rumah atau yang juga dengar ada. Tapi sekali lagi waktu saya bilang gini loh, sekarang kan bisa contoh aja ya. Saya kadang-kadang sih mengatakan pada anak saya yang sebenarnya kok kamu merasa nyaman sih dengar musik hanya melalui gadget gitu, hanya melalui handphone atau melalui iPad misalnya gitu. Artinya saya mungkin cukup heran juga melihat anak-anak sekarang tidak mementingkan lagi misalnya kualitas sound atau kualitas hasil suara misalnya. Jarang sekarang kita lihat misalnya anak-anak yang sekarang misalnya memiliki stereo set gitu, atau memiliki kalau zaman dulu kan kayaknya memiliki kompo atau stereo set itu penting. Karena kayaknya kita tidak akan nyaman mendengar. Kalau zaman dulu misalnya tidak, saya nggak pernah merasa nyaman mendengar musik hanya melalui gadget gitu. Saya harus mendengarnya melalui perangkat sound system yang mumpuni, yang memadai gitu. Karena buat saya kualitas suara itu adalah penting gitu. Jadi tidak bisa hanya menikmati lagu hanya melalui gadget. Kalau saya pribadi, saya nggak akan merasa nyaman pakai earphone itu, saya akan merasa nyaman. Tapi sekarang itu mungkin anak-anak sekarang mungkin karena mereka hidup dari hari ke hari dengan gadget, mungkin itu menjadi hal yang biasa. Jadi artinya di sini ada hal yang perlu kita pikirkan bahwa cara mendengar musik atau itu sudah berbeda juga gitu. Jadi mungkin zaman dulu orang mementingkan mendengar perangkat yang besar, tapi sekali lagi ketika keadaan itu dialami oleh seseorang saat ini, misalnya anak saya itu ketika nonton show misalnya, baru dia mengerti, oh ini maksudnya si ayah gitu loh. Oh ya benar juga ya, berbeda ya misalnya dari perangkat sistem yang besar misalnya gitu. Jadi memang ada proses dan kita sekarang sedang berada di proses itu gitu. Kita sedang berada di proses. Jadi dari kita nggak bisa menentukan bahwa yang sekarang ini benar, yang kemarin benar, yang dulu benar, yang masa depan yang akan datang yang benar. Kita nggak tahu, sebab itu kita tetap berjalan di prosesnya. Manusia itu hidup berjalan di prosesnya. Dan biarkan aja gitu. Memang karena pada dasarnya memang bahkan Tuhan pun lebih menghargai proses dibanding sesuatu yang matang. Jadi harus menikmati proses ya, Bang, ini. Ya, kita berada dalam proses, itu selalu berada dalam proses. Kehidupan manusia selalu berada dalam proses. Jadi artinya, maka saya bilang, tapi yang saya mau katakan adalah kalau kita harus membedakan masyarakat zaman dulu dan masyarakat zaman sekarang segala macam,
itu kan cuma cara ya, itu kan cuma perbedaan cara. Tapi artinya sekali lagi sebuah produk yang akan dimiliki oleh seorang manusia itu akan ditentukan oleh manusia itu sendiri. Gitu. Apakah produk yang dia dengar ini adalah layak yang untuk dimiliki, untuk dihargai gitu. Bang Faiz, ini masa abang dulu, Bang Faiz dan kawan-kawan dilihat dari genre musiknya sangat idealis ini. Tidak mengikuti pasar yang tahun 80-an oleh Menteri Penerangan Harmoko dikritik karena lagu cengengnya. Apakah saat ini musisi yang melawan arus atau sangat idealis dengan konsepnya masih bisa bertahan ini, Bang? Tentu saja masih bisa bertahan. Artinya yang sekarang terjadi mungkin adalah batasan-batasan yang dulu ada, misalnya ya, dulu untuk memasuki untuk masuk ke kancah industri musik itu sangatlah susah. Artinya jangankan merekam lagu-lagunya gitu, masuk ke kemungkinan itu aja itu sudah susah sekali, karena zaman dulu rekaman harus melalui proses studio, harus melalui proses memasuki satu lingkungan tertentu lah, satu lingkungan yang tidak biasa gitu. Tapi sekarang ini tidak lagi begitu. Tapi sekarang mungkin lebih terbuka sifatnya. Jadi artinya lebih terbuka itu setiap orang bisa membuat karya, setiap orang bisa. Tapi tetap saja kan seperti saya bilang tadi, untuk bicara masalah kualitas itu sangatlah berbeda cara pembahasannya. Maka saya bilang kalau misalnya ditanya apakah itu kan tetap bertahan? Oh iya, tentu saja tetap bertahan. Jadi kalau keadaan tidak akan berubah gitu. Dari dulu ya dari hitam menuju putih akan melalui abu-abu. Itu sekarang juga akan tetap begitu. Tapi bagaimana caranya kita melewati dari hitam ke abu-abu, abu-abu itu kemudian menjadi putih, itulah yang berbeda sekarang caranya. Jadi artinya sekali lagi saya bilang jangan disamakan antara cara dan keadaan itu. Sebab cara adalah misalnya zaman dulu makan pertama pakai tangan. Jadi kemudian orang pakai sendok dan garpu. Sekarang mungkin di masa depan mungkin tidak lagi mungkin nanti kemudian ke depan mungkin manusia tidak lagi mengkonsumsi makanan dengan kayak kita sekarang itu ayam bentuknya ayam goreng gitu. Mungkin nggak begitu lagi, mungkin dengan berbagai cara mungkin nanti mungkin aja kan di kemudian hari mungkin itu orang makan tuh mungkin hanya kita makan sebuah tablet dia itu hanya udah makan. Jadi akhirnya cara dan bentuk dengan itu dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi kalau sebagian tadi saya akan mengatakan sama aja. Tentu aja sama. Berarti cara dan keadaan juga mendukung begitu? Mendukung itu. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang mendasar yang harus kita bedakan dalam pemahaman yang dibahas ini. Ya, Bang Faiz, bagaimana soal pengkaderan untuk menjaga idealisme dalam bermusik ini? Iya, tentu ini loh. Idealisme itu kan sebetulnya kan orangnya ya. Artinya kalau dia misalnya dia suka musik yang tidak biasa ya, dia kan tetap sampai kapanpun dia akan tetap menjadi manusia yang menyenangi sesuatu yang tidak biasa gitu. Tapi caranya, kalau dulu misalnya caranya dia mencapai keadaan yang tidak biasa itu dengan suatu cara A, misalnya sekarang ini dengan cara yang B, tapi tetap idealisme tetap akan berubah. Gitu. Ya, sekalipun untuk kontes seperti pencarian bakat itu bagaimana ini Bang ini? Pencarian bakat seperti misalnya seperti Indonesian Idol gitu. Bagaimana maksudnya? Ya, seperti itu Bang. Ya, sama aja. Makanya kan saya bilang, kalau kita mengadakan kontes pencarian bakat atau apa, itu kan kita berbicara mengenai standar ya. Oh ini bagus nih. Oh ini jelek. Tapi makanya dalam kontes itu apa yang dibahas? Misalnya kita mencari seorang penyanyi yang baik. Penyanyi syaratnya apa sih? Dia misalnya harus suaranya merdu. Misalnya nih kata orang nih, dia misalnya suaranya merdu, dia harus punya vokal, teknis vokal yang mumpuni, yang apa sih teknis vokal yang mumpuni itu? Oh dia bisa menyanyi dengan improvisasi yang penguasaan improvisasi yang kuat misalnya. Ya itu kan standar-standar yang menentukan si kontes itu. Gitu. Tapi bahwa kontes itu sekarang akibat teknologi terus kontes zaman sekarang misalnya dulu kontes seperti itu misalnya melalui acara TV, melalui acara radio, misalnya bintang radio zaman dulu kan, jadi melihatnya dalam bentuk acara di televisi. Sekarang ini mungkin nanti makin lama televisi makin menghilang nih. Makin lama televisi makin
ide lain gitu. Tapi artinya pencarian bakat itu yang nggak berubah standarnya kan. Tapi yang berubah adalah misalnya dulu untuk membuat sebuah televisi misalnya orang harus punya studio gede untuk membuat video dan segala macam. Sekarang semua itu bisa dikemas dari sebuah aplikasi sederhana di handphone misalnya. Tapi pencarian bakat itu sendiri tidak berubah gitu. Kalau sekarang itu Bang, itu kan dalam pencarian bakat kebanyakan itu kan berdasarkan polling SMS ataupun banyaknya rating itu bagaimana kan Bang ini? Iya, makanya saya bilang kan ketika itu dijalankan secara teknologi sekarang, memang karena jalurnya adalah jalur yang dimiliki lebih banyak orang, lebih mudah orang untuk memiliki misalnya teknologi gadget misalnya, sehingga studio televisi apa segala macam itu bisa dikemas dari aplikasi gitu. Tapi artinya pada akhirnya juga bagaimanapun juga pemilihan bakat itu kan berdasar pada hal-hal yang mendasar, pada teknologi vokal, pada penguasaan teknik vokalnya atau apapun. Jadi artinya yang saya maksud adalah nilai-nilai yang menentukan soal apa segala macam itu tidak berubah. Tapi caranya saja misalnya melalui SMS atau melalui itu sekarang bisa mempercepat, bisa melipat gandakan mereka yang yang terlibat dalam permainan itu atau dalam konteks itu. Dulu misalnya untuk menentukan seorang pemenang misalnya harus kirimkan kartu pos Anda ke kami, ya gitu kan. Jadi itu perlu waktu kan untuk kartu pos itu dulu misalnya harus sampai seminggu baru si pemenangnya baru akan ditemukan atau ditentukan setelah seminggu dari kontes tersebut diadakan. Misalnya gitu. Atau zaman dulu lagi misalnya ketika kartu pos itu sudah bermain misalnya seorang pemenang akan ditentukan oleh jumlah penonton yang ada di sebuah gedung aja gitu dan 3 orang juri. Tapi setelah ada kayak sekarang teknologi itu bisa berlipat ganda, itu bisa ditentukan oleh misalnya orang bisa memilih seorang penyanyi berbakat dengan hanya memencet satu tombol, tapi yang mengikuti kontes itu misalnya yang melibatkan publik yang menentukan di kontes itu misalnya skalanya bisa berlipat ganda, bisa seluruh dunia bisa menentukan misalnya si A pemenangnya dalam detik yang sama, jumlahnya juga berlipat ganda. Itu aja. Tapi artinya bahwa proses penilaian kualitas atau apapun dari si pemenang itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tetap aja standarisasinya adalah dia harus merdu suaranya, dia harus kekuasaan teknik vokalnya banyak dan sebagainya gitu. Baik Bang Faiz, pada masa ini dengan kehadiran MIDI siapapun bisa mengaransemen band sekaligus memainkannya sendiri. Bagaimana dengan nasib musisi dengan konsep band yang lengkap? Bisa menyaingi MIDI atau bagaimana Bang? Kalau saya pribadi sih, saya akan membedakannya dari banyak hal. Misalnya contoh ya, saya melihat kebutuhannya ini apa gitu misalnya. Saya tidak akan misalnya menggugurkan band saya hanya untuk MIDI gitu, enggak. Misalnya sejauh misalnya rekaman dan untuk rekaman itu lagu tersebut memang ini bisa, ini jangan pakai film digital aja, ini bisa gitu. Tapi kita main di panggung itu sangatlah berbeda gitu. Memang ada band-band yang bermain digital juga mempresentasikannya secara digital terus panggung, tapi sebuah presentasi di panggung misalnya itu kan banyak hal, itu harus enak dilihat juga, harus enak ditonton dan segala macam. Jadi tidak begitu saja juga bisa mempresentasikan musik-musik kita. Misalnya contohnya kita nggak akan mungkin menggantikan orkestra klasik dengan digital. Kita ketika dipertaskan itu, bagaimana mungkin kita mendengar sebuah orkestra besar bisa memang bunyi orkestra besarnya ada, tapi di panggung kan juga kita perlu tampilan yang enak, yang layak ditonton gitu. Kalau kita dengar orkestra besar tapi terus cuma satu orang penyanyi dan satu orang keyboard di atas panggung, ya orang tetap akan tidak mendapatkan skema orkestra besar dalam pemikirannya. Ya makanya saya bilang tidak jadi itu saja. Jadi artinya makanya saya bilang dulu saya pernah juga mendapat tantangan dari seorang wartawan yang mengatakan, Mas, gampang ya kalau kita mau main lagu apapun kita tinggal pencet keyboard track gitu. Kalau dari keyboard main, saya bilang gitu. Kalau gitu gini deh, saya pengen dengar lagu. Coba Anda tekan satu pencet satu tombol sehingga kita sama-sama bisa mendengar lagu Burung Kakak Tua misalnya. Ya nggak bisa gitu, karena Burung Kakak Tua itu harus diprogram terlebih dahulu. Baru setelah diprogram terlebih dahulu baru bisa. Jadi tidak benar kalau bilang pencet satu tombol
artinya MIDI hanya ada hal-hal tertentu yang bisa dicapai dengan itu. Tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa dicapai dengan itu. Misalnya bermain blues, misalnya blues improvisasi, misalnya ya kita nggak bisa main digital gitu. Hanya kita tidak akan sampai gitu. Justru kita bermain improvisasi segala macam akan memudahkan dengan bermain lebih live, lebih secara live. Kalau saya pribadi sih, saya tidak akan pernah meninggalkan live untuk sebuah teknologi misalnya MIDI gitu. Asal saya main MIDI aja sendirian, nggak begitu gitu. Bisa mungkin untuk beberapa keadaan, misalnya rekaman. Saya nggak bilang semua rekaman pun juga nggak begitu. Tapi biar bagaimanapun sebuah musik yang dilahirkan tidak dari digital itu pasti lebih bernyawa daripada yang digital. Pasti. Ya, Bang Faiz, kalau dulu kan masih paling besar itu musisi itu masalahnya itu pembajakan. Bagaimana dengan sekarang ini? Gini, ya pembajakan adalah sekarang tentu saja dengan teknologi yang sekarang pembajakan lebih rawan gitu ya. Dia lebih rawan dalam arti kata ya karena dulu aja yang bentuknya fisik aja bisa dibajak gitu ya. Sekarang ini apalagi yang bentuknya data. Ya tapi tetap saya lagi gitu bahwa kita kan ada proteksinya, bisa dibuat proteksinya gitu. Nah sekarang ini ya kalau dulu itu proteksinya ditentukan oleh sebuah standar pada satu negara tertentu, misalnya di Indonesia gitu kan, itu dulu pembajakan terjadi bisa terkait dengan bidang pengawasan, produksi dan segala macam. Kalau sekarang ini memang lebih ditentukan oleh si pemiliknya aja. Jadi kalau kita memang tidak hati-hati menjaga produk kita, tentu produk kita bisa lebih gampang dibaca orang. Jadi sekarang ini memang makanya lebih ke depan, lebih ke masa depan itu teknologi biasanya lebih bersifat berkembang ke lebih individu gitu, lebih ke perangan daripada orang banyak gitu. Jadi boleh dibilang sekarang ini soal lagu kita dibajak atau segala macam itu lebih ditentukan oleh kita sendiri, oleh si pemilik lagu itu sendiri, bukan lagi oleh instansi pemerintah atau apapun seperti dulu. Ya baik Bang Faiz, terakhir ini pesannya untuk para musisi zaman sekarang apa ini Bang? Pesan saya yang jelas dengan teknologi yang semakin mudah ini bukan berarti kita makin seenak-enaknya membuat rekaman atau semakin kita merasakan kemudahan ini sebagai satu kemudahan yang membuat kita lebih bebas. Tentu saja lebih bebas, tapi yang juga saya juga ingin berpesan bahwa sama di SMS yang tadi datang bahwa buatlah lagu-lagu yang lebih bermanfaat bagi orang gitu. Artinya misalnya kita mengkritik, lagu kita berisi kritikan terhadap suatu keadaan, buatlah lagu itu juga berakhir dengan solusi, berakhir dengan jalan keluar yang bisa kita tawarkan. Jadi jangan hanya menggunakan musik itu sebagai semata-mata karena kita bisa mengerjakannya lewat aplikasi dan sebagainya. Jangan kita berkarya itu tidak lagi bertanggung jawab gitu. Berkarya tetap harus bertanggung jawab karena biar bagaimanapun sebuah karya itu kan juga bisa berisi tema-tema, bisa berisi pesan-pesan bagi kemaslahatan umat gitu, sebagai hal yang berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini buat saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa buatlah produk-produk yang berkualitas, yang bermanfaat bagi rakyat banyak di segala macam. Jadi jangan kita memanfaatkan kemudahan teknologi ini sebagai satu hal yang bisa membuat kita seenaknya dan tidak bertanggung jawab gitu. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Bang Faiz atas waktunya. Selamat siang Bang. Terima kasih. Selamat siang. Demikian pendengar musisi senior Faris Rustamunak.